Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Erlangga Batubara. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya berasal dari Prodi Budidaya Ikan A. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil kerja saya yang berjudul Budidaya Ikan Mas. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu ikan mas atau Caprinus carpio merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan bila dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Ikan mas memiliki beberapa keunggulan, yaitu pertumbuhan yang cepat, mudah dipelihara, memiliki nilai gizi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dalam usaha budidaya ikan mas, ketersediaan benih dan dalam kualitas yang cukup merupakan faktor mutlak yang sangat menentukan keberhasilan usaha. Untuk mendapatkan benih yang berkualitas baik dalam jumlah yang cukup dan berkesinambungan harus melalui pembenihan secara terkontrol, yaitu dengan melakukan pemijahan secara buatan atau indoor-cage breeding yang diikuti dengan pembuahan buatan atau artificial fertilization. Usaha dan peningkatan produksi benih ikan mas perlu dikembangkan terus-menerus dikarenakan hambatan yang terjadi saat pemijahan ikan mas secara alami yang hanya terjadi setahun sekali. Telur dan semen ini tidak tersedia sepanjang tahun karena termasuk ikan bertelur musiman. Gonad jantan dan betina ikan mas tidak matang pada waktu yang sama di kolam budidaya. Selain itu, mortalitas dan viabilitas spermatozoa akan terus menurun setelah dikeluarkan dari tubuh ikan. Salah satu cara yang bisa menyediakan ikan mas sepanjang tahun yaitu melalui verifikasi spermatozoa induk jantan atau Rustija 2000. Preservasi sperma bertujuan untuk mengoptimalkan jangka waktu penggunaan spermatozoa induk jantan yang unggul untuk membuahi sel telur betina yang sejenis secara buatan. Proses penyimpanan ini memerlukan tambahan bahan lain yang bersifat memberikan energi dan nutritif sehingga dapat memperpanjang waktu spermatozoa untuk bertahan hidup dan mempertahankan pergerakan spermatozoa dalam media penyimpanan atau Insiani 2000. Energi yang dibutuhkan oleh spermatozoa ini disediakan oleh gula sederhana atau monosakarida seperti fruktosa dan glukosa. Suhartojo 1995 dalam Hidayatul Rahmah 2007 menyatakan bahwa utama yang dipakai spermatozoa sebagai sumber energi dari luar testis adalah fruktosa yang diubah menjadi asam laknat dan energi dengan bantuan enzim fruktolisin dalam proses glikolisis gula sederhana atau monosakarida yang dibutuhkan oleh spermatozoa untuk menjaga kelangsungan hidupnya terkandung dalam madu. Berdasarkan data United States Department of Aquaculture atau USDA, madu mengandung 38% fruktosa, 31% glukosa, dan 17,1% air, 7,2% maltose, 42% trisakrida, dan beberapa polisakrida, 1,5% sukrosa, 0,5% mineral, vitamin dan enzim atau PPAP 2003. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahardianto 2012 bahwa penambahan madu dalam NaCl dapat mempertahankan pergerakan atau mortalitas dan ketahanan hidup viabilitas sperma ikan patin Pangasius. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kandro 2012 dengan hasil dari penelitian bahwa penambahan madu pada media pengencer NaCl fisiologis berpengaruh terhadap presentasi hidup dan ketahanan hidup. Spermatozoa ikan komet namun tidak berpengaruh terhadap
Lamagra spermatozoa ikan komet atau Carassius auratus auratus. Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang disudahi dilakukan, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh madu sebagai larutan extender terhadap kehidupan dan viabilitas selama proses preservasi pada sperma ikan mas atau Caprinus carpiu. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pengaruh penambahan madu dengan dosis berbeda terhadap mortalitas sel sperma ikan mas pada proses 3. 2. Bagaimanakah pengaruh penambahan madu dengan dosis berbeda terhadap fertilitas sel sperma ikan mas? Baik, saya akan menjawab rumusan masalah. 1. Sebagai sumber energi dari luar testis adalah glukosa yang diubah menjadi asam laknat dan energi dengan bantuan enzim fruktolisin dalam proses glikosis gula sederhana atau monosakrida yang dibutuhkan oleh spermatozoa untuk menjaga kelangsungan hidup terkandung dalam madu. Nah, itu jawaban nomor 1. Baik, yang nomor 2 jawabannya preservasi sperma bertujuan untuk mengoptimalkan jangka waktu penggunaan spermatozoa induk jantan yang unggul untuk membuahi sel telur betina yang sejenis secara buatan. Nah, itu nomor 2. Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaruh penambahan madu dengan dosis berbeda terhadap mortalitas dan daya teras terhadap telur pada sperma ikan mas selama proses preservasi. 2. Mengetahui fertilitas sperma ikan mas setelah dilakukan preservasi. Manfaat penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan. Maka dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat dan bagi penulis. 1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat diberdaya gunakan semaksimal mungkin untuk menunjang kehidupan. 2. Bagi masyarakat, khususnya bagi petani ikan mas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga mampu meningkatkan kualitas produksi ikan mas. Baik, sekian hasil penjelasan saya tentang materi itu tuh. Semoga yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi pendengar dan pelihat. Nah, apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.